Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang hasil jurnal yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Aspek-aspek Kebutuhan Pendidikan dan Penelitian oleh saya sendiri, Muhammad Muhti Alfaza, dengan NIM 206190155. Kita langsung masuk ke pendahuluan. Salah satu tujuan pendidikan di Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan pendidikan yang berkualitas. Semakin lama dunia pendidikan di Indonesia selalu berbenah diri agar kualitas pendidikan dapat tercapai sesuai harapan bangsa. Namun pada kenyataannya ada hambatan serta masalah yang muncul. Untuk dapat melihat kebutuhan dalam pendidikan, di antaranya harus menganalisis terlebih dahulu agar segala kebutuhan pendidikan dapat ditangani dengan baik. Pendidikan mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sendiri. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan mempengaruhi terhadap produktivitas tetapi juga akan berpengaruh terhadap fasilitas masyarakat. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih siap menghadapi perubahan dalam lingkungan kerja. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan dapat diartikan secara luas dan merupakan suatu proses pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja dalam rangka memperluas kesempatan belajar, khususnya di tingkat pendidikan dasar. Pemerintah telah menggariskan kebijakan program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun lamanya. Dari sudut pandang kebijakan pendidikan, salah satu tujuan utama dari perluasan pemerintah kesempatan pendidikan adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial yang selalu terjadi di dalam masyarakat yang menuju ke arah modernisasi dan industri. Pendidikan dipandangi sebagai salah satu faktor utama untuk menentukan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sumber daya manusia yang terdidik. Oleh karena itu, diupayakan peningkatan perluasan dan keadilan untuk memperoleh kesempatan pendidikan bermutu bagi setiap warga negaranya. Lanjut dengan dimensi tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sendiri merupakan das solen yang hendak dicapai oleh proses dan praktik pendidikan. Tujuan pendidikan berkaitan dengan perubahan yang diharapkan pada peserta didik setelah mengalami proses pendidikan, baik berkaitan dengan perkembangan pribadi maupun kehidupan sosial, di mana individu itu berada. Dalam kajian pendidikan, perbincangan tentang tujuan pendidikan termasuk berbagai ilmu pendidikan sistematis. Faktor-faktor pendidikan yang dikaji ilmu pendidikan sistematis mencakup: yang pertama ada faktor tujuan, faktor pendidik, faktor anak didik, faktor alat-alat, dan faktor alam sekitar. Pendidikan sistematis adalah uraian tentang pemikiran yang tersusun dengan lengkap mengenai masalah-masalah pendidikan. Lanjut tentang kebutuhan pendidikan. Menganalisis tentang kebutuhan pendidikan tentu tidak luput dari komponen-komponen pendidikan yang antara lain mencakup tentang yang pertama, biaya pendidikan, yang kedua mutu pendidikan, yang ketiga ada kurikulum pendidikan, dan yang terakhir ada sarana dan prasarana pembelajaran. Untuk mengukur dampak biaya terhadap mutu proses pendidikan, maka dipandang perlu melihat asumsi berikut. Yang pertama, pendidikan diperhitungkan sebagai faktor keberhasilan seseorang baik secara sosial maupun ekonomi. Pandangan ini diarahkan atas premis human capital atau sumber daya manusia sebagai unsur modal. Berdasarkan premis tersebut, besar nilai biaya yang dipergunakan untuk pendidikan dipandang sebagai investasi yang ditanam dalam pendidikan. Perlu memperhitungkan nilai benefitif atau manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang. Menurut Theodore Korn tahun 1979. Yang kedua ada pendidikan memiliki nilai konsumtif.
nilai konsumtif pendidikan adalah dalam bentuk jasa yang dapat memberikan kegunaan terhadap pemakaian jasa pendidikan. Menurut premis ini, nilai konsumsi biaya lebih mudah didapat dan dirasakan daripada nilai investasi pendidikan. Dan yang ketiga, biaya dan mutu pendidikan mempunyai keterkaitan secara langsung serta memberikan pengaruh positif melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan serta tenaga pendidikan yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui mutu. Faktor-faktor yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui mutu, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Mutu pendidikan sendiri merupakan fungsi dari sejumlah faktor input, proses, dan konteks. Biaya pendidikan yang dipergunakan untuk menyediakan perangkat input akan memberikan dampak terhadap mutu melalui fungsi alokasi yang tepat, adil atau equitable, dan pendayagunaan secara efisien oleh Bank Dunia tahun 1995. Namun merupakan salah satu di antara sekian banyak faktor penentu mutu pendidikan yang tidak dapat dihindarkan yang berfungsi penyelenggaraan proses pembelajaran. Kesimpulannya yaitu pendidikan sangat penting bagi suatu negara dan khususnya bagi diri sendiri. Tujuan pendidikan bersentuhan langsung dengan masa depan atau merupakan manifestasi dari pandangan hidup seseorang atau bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.